Alhamdulillah masih diberi umur panjang Mbah, dan bisa berbagi tips sampai hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera buat kita semua nggih. Gimana kabarnya Mbah? Harapan saya semua senantiasa sehat, murah rizki, awet momong anak putu, dan diberi kemudahan nggih dalam menjalankan setiap rutinitasnya. Amin amin ya robbal alamin. Oke Mbah, kita lanjut. Oke Mbah, kali ini kita akan bertutorial bagaimana caranya mengupgrade harddisk laptop ke SSD Mbah ya, yang mana sudah tidak diragukan lagi untuk harddisk SSD mempunyai kecepatan yang di atas harddisk bawaan Mbak ya. Di beberapa laptop masih menggunakan harddisk non SSD Mbak ya, termasuk juga laptop ini kebetulan beliau mempercayakan saya untuk mengupgrade laptopnya ke harddisk SSD Mbak ya. Ini tadi saya beli di daerah sini Mbak ya. Ini 500 GB. Sempat keliling-keliling tadi Mbak ya nyari. Ini buku kitabnya. Ini harddisknya. GB merek WD Mbak ya. Aduh, jatuh Mbak. Insya Allah aman, tidak apa-apa, karena ini bukan dari piringan ya, berbeda dengan harddisk non SSD ya. Contoh mana ya, ada contoh Mbak ya, contoh ini Mbak, ini piringan ya. Ini untuk laptop, untuk komputer ya. Untuk komputer saya carikan dulu yang untuk laptop. Oh, tidak usah saya carikan Mbak ya, karena di dalam nanti ada Mbak ya. Ini tadi SSD 500 GB. Harganya Rp1.275.000. Harga harddisk ini Rp1.275.000. Ini termasuk kalau saat menurut saya murah Mbak ya, karena dulu saya beli itu yang 240 GB itu merek SanDisk, kalau tidak salah 1,5 juta. Tapi dulu Mbak, sudah lama. Oke Mbak, kebetulan ini laptop, untuk mempersingkat video supaya tidak panjang-panjang, sudah saya bongkar Mbak ya. Sudah saya bongkar, sudah saya lepas bautnya. Untuk cara pembongkarannya di video sebelumnya ada Mbak ya, untuk HP model begini. Ini kalau enggak salah tadi tipenya bagaimana ya? Berapa tadi Mbak ya? 14 SP berapa tadi ya? Sudah saya buka. Kita coba ganti Mbak ya. Harddisknya seperti ini Mbak. Seperti ini harddisknya Mbak. Ini oh iya Mbak, untuk melepas dan memasang harddisk, baterai laptop harus terlepas Mbak ya. Untuk menjaga sesuatu hal yang tidak diinginkan, baterai laptop kita lepas terlebih dahulu Mbak.
Oke Mbak, sudah terpasang ya, sudah terpasang, tinggal menutup dan langkah selanjutnya yaitu menginstal. Nanti video installnya di upload enggak nih Mbak? Oke, kita lanjut tutup dan langkah penginstalan. Mungkin untuk penutupan enggak usah saya bikin video Mbak ya, biar untuk memperpendek durasi nggih. Oke, lanjut. Oke Mbak, mungkin nanti diperlukan ya, saya cari ubur rampenya. Ini mouse dengan keyboard eksternal ya, mungkin nanti diperlukan. Oke Mbak, lanjut. Oke Mbak, coba masuk BIOS dulu. Kita cek support apa semua di sini. Di sini saya melihat support UEFI dan Legacy Mbak ya. Dua-duanya support. Untuk masuk ke untuk live hard disk itu kadang-kadang terbaca, kadang tidak Mbak. Jadi kita harus mencoba merestart dengan menekan Ctrl Alt Delete Mbak ya. Kalau dipastikan tidak terbaca, berarti ada yang salah di sistem boot. Berarti Windows Live kita tidak memenuhi syarat, harusnya bisa. Nah itu setelah dicoba beberapa kali akhirnya terbaca Mbak G. Oke Mbak, sudah berhasil boot lewat saya punya harddisk. Sekarang kita coba partisi Mbak ya, kita coba partisi. Beda orang, beda teknisi, berbeda juga caranya Mbak ya. Ini kondisi di dalam harddisk sudah ada partisinya ya, padahal C, tapi sudah ada partisinya di dalam harddisk ini. Oke Mbak, lanjut. Di sini saya menggunakan dua aplikasi, menggunakan mini partition wizard dengan paduan OEMA Mbak ya. OEMA atau apa itu namanya. Pertama saya mau convert ke GPT ke MBR dulu Mbak ya. Saya convert ke MBR dulu menggunakan OEMA, terus saya balik ke partition magic untuk memartisi. Di sini saya bagi menjadi 3 Mbak ya, tapi ada yang free 100 MB Mbak ya. Di bagian antara C dan D, di situ saya berikan saya berikan 100 MB, tapi tidak saya format Mbak ya. Saya partisi dulu C, D, dan E. Setelah selesai pilihan menu perintah untuk memformat, biar nanti terformat waktu di apply Mbak ya. Tapi dengan catatan yang 100 MB tadi tidak dimasukkan ke menu format karena nanti ada kepentingan di situ. Oke Mbak, lanjut merestore. Di sini saya merestore dengan OS yang sudah saya remastering, yaitu Windows 10 64 bit. Untuk cara restorenya ada Mbak ya di video sebelumnya ya. Di sini insya Allah support al mainboard, al motherboard. Ini proses Mbak ya, proses ini sebenarnya cepat Mbak ya, karena SSD cepat ini. Karena untuk mempersingkat waktu
saya skip supaya durasi video tidak terlalu panjang. Oke Mbak, sudah selesai. Setelah selesai di sini saya memastikan lagi apakah di sini saya memberikan partisi free yang tidak bisa diakses, dalam artian saya tidak format Mbak, itu sekitar 100 MB. Ini untuk jaga-jaga yang mana nanti dia support MBR apa tidak gitu loh. Kalau support sudah biarkan free saja, tapi kalau dia harus mode GPT untuk permintaan si laptop ini, mau tidak mau kita harus kita rubah nanti dengan catatan tidak merusak sistem OS yang sudah kita tanam di dalam ini Mbak ya. Untuk cara installnya ini sedikit berbeda dengan teman-teman atau mungkin para master senior semua ya. Saya coba menginstal seperti ini, kita coba lihat saja nanti Mbak ya, berhasil apa tidak kira-kira begitu ya. Ini Windows 10 64 bit ya, kita coba tes restart, nanti hasilnya bagaimana. Oke Mbak, kita lanjut. Oke Mbak, kita coba boot dulu dengan mode MBR atau mode legasi ya. Di sini saya melihat ada keanehan di sini. Nah, di sini kita lihat Mbak yang tidak mau. Di sini saya merasa ada kesalahan dalam men-set primer. Saya coba berapa kali, kita coba. Nah, saya pastikan di sini saya lihat support legasi ya. Ada dua pilihan menu, yaitu buat UEFI dengan legasi. Di sini saya lihat ada menu legasinya. Tapi anehnya ini laptop, kenapa kok tidak bisa booting? Nah, kira-kira begitu Mbak. Saya mencoba booting lagi dengan Windows 11 RAM. Saya pastikan kembali ada kesalahankah di sini, karena memang di beberapa tipe laptop itu Mbak, dia memang tidak support legasi. Dalam artian cuman support GPT atau UEFI Mbak ya. Kira-kira begitu. Saya coba pastikan lagi sekali lagi, tidak ada yang salah. Di sini saya melihat tidak ada yang salah. Saya coba sekali lagi masih tetap gagal. Mode MBR Mbak ya, mode MBR masih tetap gagal. Saya penasaran di sini, karena di sini di BIOS ada apa Mbak ya, support legasi begitu loh Mbak. Di sini saya melihat support legasi, tapi kenapa tidak bisa buat mode MBR? Seperti kita lihat Mbak, perhatikan ada dua kolom. Ada dua kolom di situ, legasi juga aktif ya. Mungkin faktor saya kurang ngopi Mbak ya, kurang pergaulan ya, jadi tidak tahu ya untuk men-setting MBR ya. Oke Mbak, tenang. Saya tidak putus asa ya, karena kalau saya mengikuti dengan menginstal dari awal itu membutuhkan waktu yang sangat lama sekali. Di sini saya kebetulan ada master untuk membypass atau mengakalinya begitu Mbak, supaya cepat untuk dalam menginstal laptop atau netbook. Saya coba lagi masuk ke Windows 11 RAM. Saya seperti yang saya bilang tadi, ada di situ
partisi free kosong yang nanti untuk cadangan jika mode MBR tidak terdeteksi. Oke Mbak, kita perhatikan di sini, khusus yang belum tahu di sini penting ya. Di sini saya menggunakan OEMA Mbak. OEMA atau apa itu? Itu Mbak, untuk membypass dengan tidak merusak OS yang kita tanamkan di dalam harddisk yang baru tadi ya. Perhatikan Mbak, di sini perhatikan, di situ ada partisi yang free 100 MB, belum diformat Mbak ya. Kita di sini merubah dengan mengkonvert ya dari MBR ke mode GPT dengan harapan nanti bisa support ke bisa kita lihat itu Mbak, kita konvert Mbak ya ke dari MBR ke GPT. Di situ dengan harapan supaya support mode EV atau UEV. Perhatikan, setelah selesai kita apply, perhatikan itu Mbak ya. Secara otomatis program OEMA akan membuat dan mengisi dan memformat ya Mbak ya, yang mana nanti bot bisa berjalan dengan sempurna. Untuk cara ini sudah lama Mbak ya, sudah bertahun-tahun Mbak ya saya terapkan, alhamdulillah aman terkendali. Jadi buat teman-teman semua mungkin ini satu pelajaran penting ya, supaya ke depan tidak harus repot-repot menginstal apa Mbak ya, terlalu lama begitu Mbak. Oke, kita lanjut, kita matikan atau kita restart dengan tidak lupa mencabut harddisk Mbak ya. Perhatikan, sudah bisa booting Mbak ya. Itu bukan Windows Live Mbak ya, itu Windows yang kita tanamkan tadi. Warning Mbak, ini termasuk ekstrim Mbak ya, jangan ditiru. Perhatikan, menyala dengan normal, tidak ada kendala. Untuk remastering saya itu Windows 10 Mbak ya, Windows 10 Pro. Simple. Kita coba mouse. Sip Mbak ya. Kita coba restart untuk melihat kecepatan bootingnya. Oke Mbak, menyala ya, kayaknya itu saja ya Mbak untuk tips kali ini. Cara mengganti harddisk, upgrade harddisk SSD Mbak ya. Ini tinggal anu saja Mbak ya, melengkapi driver yang belum terinstall ya, tinggal melengkapi driver yang belum terinstall. Oke Mbak, untuk tips kali ini kayaknya itu saja Mbak ya.
mudah-mudahan bermanfaat ya. Untuk tujuan penggantian hard disk SSD yaitu mempercepat kinerja si laptop, baik laptop, notebook atau komputer Mbak ya, sama saja ya. Karena dari untuk perbedaannya untuk hard disk SSD sama yang non SSD Mbak ya, itu kalau non SSD dia itu memakai piringan Mbak ya, jadi untuk mengakses perlu pergerakan piringan, jadi sedikit agak lalot ya. Oh ini tadi tipenya nih Mbak ya, laptop 14BS0 atau O nih Mbak, OXX, bisa jadi XX, bisa jadi XX ini 00 Mbak ya. Kita coba ini tes manual saja, kira-kira begitu Mbak ya. Nanti ini saya selesaikan dan insya Allah mudah-mudahan beliau nanti merasakan perbedaannya dan senang tentunya ya. Dan untuk harddisk yang terpasang di sebelumnya bisa kita jadikan eksternal Mbak ya, kira-kira begitu Mbak. Oke Mbak, kayaknya untuk tips kali ini sampai di sini dulu ya Mbak ya. Mudah-mudahan saya diberi umur panjang Bang untuk Mbak Esma, minta doanya mudah-mudahan diberi umur panjang dan ke depan akan kembali berbagi tips seputar apa yang mungkin saya dapat, saya kerjakan. Insya Allah akan saya bikin diare di blog, dan ke depan harapan saya itu bisa bermanfaat buat sahabat, teman, dan Mbak semua. Oke, kayaknya itu saja Mbak buat Mbak semua, sahabat semua, jangan lupa bahagia, berbanyak dalam mengucap rasa syukur, dan akhir kata salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam creativity. Kecepatan booting